Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang negara hukum yang beranggotakan yang pertama Ashari Hergani, yang kedua Bagas Arya Kumara, yang ketiga Revina Tridiasti, dan yang keempat Sarlila Aprilia Mahulete. Pokok pembahasan yang kita bahas, yang pertama ada pengertian dan ciri negara hukum, dan yang kedua ada makna Indonesia sebagai negara hukum, dan yang ketiga adalah perjalanan penerapan hukum di Indonesia sejak setelah merdeka hingga reformasi. Pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum dalam menjalankan suatu tindakan guna menjamin keadilan kepada seluruh warga negara. Semua berdasarkan pada aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Jika ada pihak yang melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan hukuman yang dapat berupa sanksi ataupun denda karena dianggap melanggar hukum yang berlaku. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Pengertian negara hukum menurut para ahli. F.R. Bottling. Menurut F.R. Bottling, negara hukum adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Hamid S. At-Tamimi. Menurut Hamid S. At-Tamimi, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Philippus M. Hajon. Menurut Philippus M. Hajon, negara hukum adalah arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Negara hukum memiliki susunan sistem ketatanegaraan atau kelembagaannya yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri yang kedua adalah hukum dijadikan sebagai aturan dalam segala bidang. Negara hukum menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk bagi para petinggi negara. Ciri yang ketiga adalah adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Negara hukum mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Bagi para pelanggar hak asasi manusia bisa dijatuhi hukuman secara tegas. Ciri-ciri yang keempat adalah sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak adanya perbedaan kedudukan di hadapan hukum untuk menciptakan proses peradilan yang seadil-adilnya. 5 adalah
adanya peradilan pidana dan perdata. Adanya hukum pidana dan hukum perdata merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Contoh dari hukum pidana diantaranya adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan peradilan perdata adalah yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Contoh dari hukum perdata diantaranya adalah masalah warisan, utang piutang, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang keenam adalah legalitas dalam hukum yang berlaku. Legalitas dalam hukum adalah asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini pula yang memberikan batasan wewenang bagi para pejabat negara. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum juga ada di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, keinginan untuk menciptakan negara hukum juga tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwa kekuasaan penuh berada di tangan rakyat, atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik di bidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan, kedaulatan rakyat merupakan satu di antara konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Paham negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 1 ayat 3 berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum material sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan atau penggolongan kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan 26 tindakannya atas undang-undang. Dan yang ketiga, diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat. Perjalanan penerapan hukum di Indonesia sejak setelah merdeka hingga reformasi. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya.
beserta perubahan-perubahannya, yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen pertama. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen kedua. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen ketiga. Dan yang kedelapan, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen keempat. A. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya berupa federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. C. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem pemerintahan Indonesia. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan Mahkamah Agung serta Wakil Ketua Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Menteri Negara. Kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru.
pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antaranya melalui beberapa peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. F. Periode masa transisi Orde Baru ke era reformasi pada 21 Mei 1988 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi dari Orde Baru menuju era reformasi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan jabatannya oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. G. Periode amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 adalah amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR 2000 yaitu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002 adalah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001 yaitu pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 adalah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Sidang Tahun MPR 2002 yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 adalah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.